Haidar Rashidi atau yang dikenal Idang Rashidi. Beliau adalah musisi yang luar biasa asik, seru, kocak, entertainer juga, pemain piano juga, mampu membunyikan sound-sound trombon, trompet dari mulutnya. Beliau juga seorang pemikir ulung untuk sesuatu hal apa saja yang ada di otaknya pasti bisa dikeluarkan dengan asik sekali. Berbincang dengan beliau itu selalu asik, nggak ada topik yang membosankan. Pasti semuanya akan menjadi menyenangkan, dan saya mendapatkan partner berbincang yang tektok gitu kalau bahasa anak-anak zaman baheula. Tektok banget kalau ngobrol sama Paps Idang Rashidi. Apa aja ketemu, saya mau ngomong ini dia akan balas dengan jawaban yang asik gitu, yang saya akhirnya oh iya oke. Tapi dari setiap obrolan kami itu melebar. Bertemu dengan Om Idang Rashidi, awalnya saya memanggil beliau Om Idang Rashidi, itu di suatu tempat atau hotel di daerah Jakarta. Saat itu saya dibawa dari kota Bandung, saya masih tinggal di Bandung waktu itu, berkenalan dengan banyak grup waktu itu. Om saya ini om kesayangan saya juga, dan beliau mengenalkan Om Idang Rashidi waktu itu dengan grupnya yang cuman trio. Saat itu dan kemarin ini saya pernah mengulang lagi kisah ini kepada Papa Idang, membuat dia terpingkal-pingkal. Saat itu beliau bertanya, kamu mau nyanyi apa? Bilang gitu. Saya datang diantar almarhum mama saya, Goshi Manusama. Saya bilang saya mau nyanyi lagu Boogie Down, komposisi miliknya El Giro. Saya ingat bentuk wajah dari Om Idang kan waktu itu gendut sekali tuh Om Idang. Dia terkejut. Terus saya menyanyikan Boogie Down, nggak ada salah. Saya ingat saya bisa kopas sempurna, istilahnya begitu. Oke. Om Idang tertawa waktu itu, saya ingat tertawa. Begitu lagi nggak cukup cuma satu lagu. Oke. Lagu apa yang berikut? Saya langsung bilang Spain. Om Idang langsung nengok melihat saya, melirik. Spain gitu. Iya, Spainnya El Giro. Terus Om Idang bilang, kamu bisa? Oh, sangat bisa, diulang 10 kali pun saya mampu, bilang gitu. Akhirnya mereka memainkan Spain. Begitu sampai di posisi saya harus seperti El Giro, tidudit, mesti sampai di situ. Om Idang menghentikan permainan pianonya, membiarkan saya bernyanyi. Aduh, saya ingat banget itu momen yang wow banget gitu. Om Idang mendengarkan saya, yang lain bermain terus. Terus baru dia melanjutkan sambil dia senyum-senyum. Saya ingat peristiwa itu benar-benar gak akan pernah bisa lupa. Kemudian setelah itu lama berselang, saya kembali ke Bandung, tapi saya kembali lagi ke Jakarta, lalu saya diajak nyanyi di Trigonia. Pada saat itu Trigonia sedang ada di gignya tuh rutin ya di Hotel Mandarin, Captain's Bar. Wah, itu terkenal banget tuh tempat itu. Lagi-lagi diajak oleh om kesayangan saya yang di trio itu. Mereka solid sekali sebagai grup. Trigonia mempunyai jadwal tetap di sana, dan saya selalu datang jadi penyanyinya. Udah segala macam lagu deh dinyanyiin waktu itu. Jadi terus berpisahnya saya dengan Trigonia adalah ketika Trigonianya akan berangkat ke Singapura. Itu saya ingat sekali. Ya udah berpisah gitu aja, udah lama. Akhirnya nggak ketemu dan jumpa lagi. Saya lupa ya, ada pertengahan itu jumpa, tapi akhirnya kita benar-benar berjumpa lagi itu di station radio ARH. Sebenarnya kayaknya di event-event musik juga ketemu, tapi saya lupa. Tapi ini yang saya bold adalah yang memang seru-seru gitu. Station radio ARH, Om Idang waktu itu siaran tiap hari Rabu.
Terus saya juga siaran hari Rabu, programnya saya namakan Rabu Ancur. Yang tulisan ancurnya juga ancur itu teman saya Oni FM, yang juga tandemnya saya nih. Nah, saya ingat kalau di Radio ARH tuh banyak banget kisah yang seru. Ada satu hal nih di Rabu Ancur, yang saat itu Om Idang belum pulang jadi selesai siarannya Om Idang pasti saya yang akan melanjutkan. Nah, Om Idang belum pulang tuh malam itu, dia menunggu di ruangan lain yang ada kacanya gitu ya. Jadi dia bisa melihat ke ruangan yang saya sedang berada. Nah, saat itu Om Idang itu telepon dari ruangan sebelah, dan dia membuat saya terpingkal-pingkal karena di Rabu Ancur itu penelepon siapa aja akan diudarakan kan, tapi Om Idang berhasil membuat saya terpingkal-pingkal sampai 5 menit, dan itu kondisinya lagi on air radio. Jadi listener juga bisa mendengar saya sedang tertawa terpingkal-pingkal hanya karena bercandaannya Om Idang. Setelah itu malah saya lebih banyak dengan Om Idang kemana-mana, ikut kemana-mana, bahkan bersama beliau di rumah beliau yang di daerah Sawangan sana. Begitu lama di sana, kemana-mana dengan Om Idang aja terus, kayaknya nggak ada orang lain lagi selain Om Idang gitu. Momen yang luar biasa membuat saya mengingat beliau lagi, membuat saya sedih sekali beliau begitu cepat pergi. Saya bersama beliau kemana-mana, membangun komunitas-komunitas jazz di mana-mana. Beliau juga yang memulai berbicara kepada banyak musisi untuk mau bersama-sama beliau berangkat kota ke kota naik kereta api. Seru sekali. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Surabaya, Semarang, Purwokerto, terus ke Cirebon. Wah, itu kemana-mana berangkat sama Om Idang tuh seru. Tapi yang paling seru tuh waktu ke Purwokerto. Ya semua juga seru, cuman saya mau cerita yang paling seru karena waktu ke Purwokerto itu kan berkumpul banyak sekali musisi ya, semuanya keren-keren. Saat itu saya baru aja kembali dari Brasil, dan saat saya kembali dari Brasil tuh saya diajak Om Idang berangkat ke Purwokerto, tapi sayanya harus ada juga janji dengan Ireng Maulana All Star di Friday Jazz Night-nya Ancol. Jadi saya bermain dulu di Friday Jazz Night Ancol, baru saya menyusul ke Purwokerto. Sebelum saya menyusul, Om Idang tanya, kamu mau naik apa nanti ke Purwokerto? Terus saya bilang, nanti saya naik bus aja. Terus nanti ke venue kamu mau naik apa? Saya naik beca, saya bilang gitu. Ini seru memang. Dan ada teman-teman dari sahabat-sahabat dari Radio ARH juga ikut membantu ya di dalam ininya kita ya, rombongan kita yang berangkat ke Purwokerto. Terus kami berangkat ke sana ke Purwokerto. Saya di ini dulu di Ireng Maulana All Star, ketemu dengan semuanya, main. Om Ireng almarhum juga memainkan alat-alat musik yang saya bawa dari Brasil saat itu gitu, seru banget. Akhirnya tengah malam sesudah dari Ancol pulang ke rumah, saya langsung ke terminal bus dan berangkat ke Purwokerto. Sesampai di Purwokerto, saya tuh nggak tahu di Purwokerto itu yang namanya Baturaden itu hotelnya ada 2. Jadi saya pikir di tengah kota, karena saya udah bertanya sama teman-teman, Baturaden itu hotelnya deket kok kalau dari terminal bus, saya bilang. Jadi saya yakin banget bahwa saya akan naik beca gitu ke hotel tersebut. Tapi tukang beca yang ada di sana semuanya selalu menolak, bilang Baturaden menolak. Dan saya nggak tahu Baturadennya yang mana gitu. Jadi waktu Baturadennya yang mana nggak tahu, pokoknya di situ ada pertunjukan musik, saya bilang gitu. Polos banget ya. Sampai tiba karena nggak ada yang mau, karena nggak jelas. Terus saya lihat spanduknya gede banget, ada namanya Om Idang dan ada nama saya. Nah itu saya mau ke situ, bilang gitu. Itu ada pertunjukan musik di situ.
"Oh, oke," katanya tukang beca, "tapi saya nggak bisa mengantar ke sana." "Kenapa?" "Karena jauh," katanya. "Oh, ya nggak apa-apa, saya bayar berapa aja," saya paksa tukang beca waktu itu. Enggak, saya nggak akan sanggup," katanya. "Kenapa?" "Saya nggak akan sanggup, tukang beca lain juga nggak akan sanggup, jadi lebih baik Mbak naik kendaraan aja." Tukang becanya mengantarkan saya untuk mendapat kendaraan. Akhirnya saya mendapat kendaraan, saya berangkat ke Purwokerto, ke Baturaden. Di atas ternyata Baturaden, saya nggak nyangka selama perjalanan itu ternyata naik turun, naik turun, naik turun, dan curam sekali gitu. Begitu tiba di pelataran Hotel Baturaden, saya disambut sama teman-teman dari Radio ARH dengan perkataan, "Wah, Jili udah dateng." Terus dia panggil, "Bang Idang, Jili udah dateng," gitu. Terus semua berlari. Pertanyaannya Pak si Idang tuh gini, "Jil, kamu tadi naik apa? Kamu naik beca berapa banyak tukang beca yang mati di jalan?" Saya ketawa. Saya mengingat ini lagi, saya ketawa sambil sedih, mengingat kenangan-kenangan bersama beliau yang luar biasa sekali. Saat kita bermain di Baturaden itu ada Om Ulapati Selano, ada Bintang Indrianto, ada almarhum Kibot Maulana, ada Disto ya kalau nggak salah yang main perkusinya. Saya lupa lagi. Itu semua kita bermain, terus ketika mau pulang kita semua naik bus sama-sama. Sepanjang perjalanan itu almarhum Om Kibot Maulana bercanda yang bikin ketawa. Karena Om Kibot bilang, "Dang, ke Paps Idang, "Jangan lupa ya, nanti mampir-mampir dulu soalnya gue mau cari pembantu." Wah, itu Om Kibot Maulana itu bikin kita ketawa sepanjang perjalanan. Udah pergi jalan, udah jauh dari Baturaden, masih Om Kibot Maulana tuh bilang, "Dang, jangan lupa mampir le ya ule. Kita mesti cari pembantu nih di sini mumpung di Purwokerto." Aduh, itu pengalaman yang wah luar biasa banget. Oh, kalau nggak salah drummernya waktu itu Sandy Luntungan yang di Baturaden. Oke, setelah dari Baturaden itu kita sempat juga berangkat ke kalau ke Jogja, kita main di Jogja itu banyak musisi-musisi yang kita temui di Jogja. Dan pada saat di Jogja itu kalau nggak salah kerusuhan kan tahun 98. Itu baru main, setengah main. Nah itu kayaknya udah kedatangan yang keberapa kali gitu ke Jogja. Nah 98 itu baru setengah main, tiba-tiba musik diberhentikan, kita disuruh kembali ke hotel. Kembali ke hotel, dikawal dong, wih keren banget. Dikawal tahu saudara-saudara, dikawal kanan kiri muka belakang dengan polisi. Di pemakaman kemarin baru saya ngeh bahwa bener yang dulu Papa Idang bilang kakaknya memang polisi ya ini ya pangkat lah di Jogja gitu. Jadi ya nggak salah juga kita dikawal kayak orang penting banget tuh luar biasa. Nah saat itu karena kerusuhan, jadi itu semua harus masuk di hotel, nggak boleh ada yang keluar. Saya ini terkenal bengal, semua juga tahu. Kalau udah keluar kota saya pasti seneng jalan-jalan. Jadi Om Idang bilang, "Jili inget ya, kamu nggak boleh keluar, nggak boleh kemana, masuk ke kamar hotel." Udah kayak anak-anak banget gitu. "Tapi Pak, waktu itu aku masih panggil Om. "Tapi Om, aku mau keluar, mau jalan-jalan." "Nggak bisa, itu lagi rame di luar, nggak masuk." Ya udah, itu kamar hotel itu ada 2 pintu. Jadi pintu utama Om Idang lagi ngumpul dengan semua musisi di situ. Nah pintu yang lain bisa keluar dong, lobi yang lain itu lobi dengan pintu yang baru. Saya keluar dari pintu itu, saya ke depan ke tukang bakso yang ada di depan hotel itu, Hotel Garuda, saya baru ingat. Saya nggak tahu kalau memang kerusuhannya kerusuhan bener, terlalu polos kayaknya tuh. Jadi akhirnya saya makan bakso karena tukang bakso yang di depan Hotel Garuda itu sangat mengenal saya dan sangat sayang banget sama saya. Jadi dia tungguin sampai saya nyampe gitu, dia buatkan bakso yang paling enak di situ. Sampai ketika saya makan saya kaget karena
pasukan Gegana udah ada di situ, ngumpet di gorong-gorong lah, ngumpet di atas pohon lah, turun sampai saya kaget, tersedakkan kuah bakso. Terus saya masuk lagi dari pintu utama. Om Idang bilang, kamu dari mana kok kamu bisa keluar? Saya bilang, makan bakso di depan. Ini anak nggak ada takut-takutnya, kata Om Idang gitu. Masuk, kunci, nanti dikunciin loh dari luar. Saya ingat itu di hotel gitu, saya digituin. Ingat banget. Udah tuh, peristiwa itu udah lewat, dan kita mengalami, saya terutama melihat bagaimana Om Idang menemukan banyak musisi-musisi muda yang baru. Salah satunya yang sekarang menjadi basis saya, Hari Toledo. Lalu saya terhilang, nggak ketemu lagi sama Om Idang setelah itu. Tapi terus hubungan masih berjalan terus, jadi ke Cirebon pun membuka komunitas jazz di Cirebon saya ikut. Ke Solo waktu itu A Tribute to Mariono kalau nggak salah membawa Om Bil Saragi, Om Benny Mustafa, banyak sekali musisi yang diajak waktu itu ke Solo. Saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Solo dan hilang-hilangan lagi juga di sana. Itu sebelum show aja saya masih jalan-jalan ke Taman Sriwedari, saking penasaran Taman Sriwedari itu kayak apa gitu. Begitu mau show nyampe lagi, kamu pasti jalan-jalan lagi ya? Iya. Ketemu raja nggak? Enggak, ketemu keratonnya aja. Mestinya kamu ketemu raja, kata Bida. Kamu jalan-jalan terlalu lama dulu. Atau kalau enggak kakimu saya ikat ya. Bida inget banget itu di Solo. Akhirnya terpisah lagi karena saya harus berangkat ke Brasil dan benar-benar terpisah. Terus ketemu lagi, kita sama-sama punya gig di Hotel Mandarin lagi, kembali ke Hotel Mandarin. Itu jadi kenangan banget. Trigonianya berpisah, basis Trigonia yang juga om kesayangan saya itu bermain tiap hari Sabtu. Saya dengan Om Idang, Om Ulem, Jeffrey Patislano. Waktu itu Tovan Gunarso drummernya. Jeffrey Patislano, terbalik, Ule Tahalele, Jeffrey Patislano. Om Jeffrey Tahalele, kita bermain tiap hari Jumat dong, dan bermain seru banget, sangat seru banget. Dan memang itu apa ya, main musik yang paling seru deh. Semuanya serba on the spot, semuanya mau aransemen, mau improvisasi, mau konsep-konsep on the spot semuanya. Dan kita semuanya kayak sedang perform di show besar aja setiap hari Jumat itu, karena selalu baru walaupun lagunya tetap sama, aransemen. Kadang-kadang Om Idang tuh suka aneh juga ya, buat saya tuh, mungkin buat orang lain aneh, buat saya juga mengejutkan gitu. Dia langsung intro suruh saya nyanyi, saya nggak tahu itu intronya apa gitu, saya nyanyi paling cuma dengar satu nada, maksudnya lagu ini, dan saya nyanyikan. Dan kami sering kali seperti itu. Jadi mungkin karena kedekatan yang sudah terjadi, Om Idang itu sering hanya dengan satu note saya udah tahu Om Idang maunya saya nyanyiin apa. Dan beliau sangat senang kalau saya udah mulai menyanyikan Poinciana atau Here, There and Everywhere-nya The Beatles. Beliau sangat suka dengan The Beatles. Kita sering buat aransemen-aransemen yang seru-seru aja dengan The Beatles. Nanti dia akan buat Brazilian tapi yang dia mix dengan musik yang gimana menurut Om Idang aja gitu. Setelah dari Harris kita berpisah lama sekali, nggak ketemu lagi. Baru ketemu ya saya datang ke rumahnya dan kita ngobrol. Saat itu di rumahnya sedang ramai orang, jadi mengunjungi beliau, ngobrol sama beliau, udah segala macem. Dan kalau ngobrol sama Paps Idang itu nggak pernah sebentar, nggak pernah 1 atau 2 jam, dan kayaknya 24 jam pun tidak akan pernah cukup. Topik pembahasan kita berdua itu selalu ada, jadi tidak hanya musik, kita akan bicara budaya, kita akan bicara mengenai pendidikan, kita akan membicarakan apa saja. Jadi sama-sama, kalau saya sih merasa Om Idang Rashidi atau Paps Idang Rashidi atau Papa Idang Rashidi adalah teman,
benar-benar teman berbincang yang buat saya kualitasnya memang ya beliau udah lebih senior dan beliau juga sangat pintar. Beliau menguasai banyak bahasa termasuk bahasa Ibrani, dan setiap kita berbincang itu tidak ada pengetahuan baru yang saya bisa terima dan dapatkan dari beliau. So, saya melewati banyak waktu, banyak musim bersama Idang Rashidi, dan kemudian bulan-bulan terakhir saya bersama beliau, meskipun tidak terus-terusan, saya sering datang pergi, tapi kalau saya tinggal sama beliau minimal 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu, lalu saya pulang ke rumah saya 1 hari, itu saya kembali lagi bersama dengan beliau. Hari-harinya beliau yang terakhir adalah dia duduk di kursi, dan saya pikir hanya duduk saja, ternyata kursi tersebut menjadi kursi yang jadi tempat tidurnya juga. Di situ juga mau apapun yang terjadi ya kita lakukan bersama-sama di ruangan itu gitu, ngobrol, ketawa, berbincang, mendengarkan musik. Saya mendengarkan curhatan beliau, kejengkelan beliau, kemarahan beliau. Kalau beliau lagi telepon saya dengar semuanya, tapi beliau sangat tidak mau saya pergi beranjak dari ruangan di mana beliau berada. Jadi sepertinya beliau ingin saya mendengarkan, menyaksikan apapun yang beliau lakukan. Begitulah Papa Idang Rashidi di mata saya. Dia begitu care sama saya, padahal saya bukan anak kandungnya. Dan saya mengembalikan semua kebaikan beliau dengan saya berbakti kepada beliau tanpa apapun embel-embel di belakangnya. Saya sungguh-sungguh menganggap beliau seperti ayah kandung saya sendiri. Jadi ketika beliau pergi, buat saya ini sebuah pukulan. Pertama, saya kehilangan sosok ayah. Kedua, saya kehilangan sosok musisi yang paling tidak tandem lah buat saya. Asik soalnya kalau bermusik dengan dia dan ngomongin musik dengan dia. Saya kehilangan sosok yang mampu mengimbangi apa yang saya punyai. Perbincangan kita selalu, kalau kita berantem gitu, selalu seri 50-50, karena Papa Idang punya ilmu dan pengetahuan yang lebih luas lagi pastilah dari saya karena dia senior. Saya punya dengan apa yang saya punyai, tapi dalam perbincangan itu kita pernah berbincang sampai jam 10 pagi, istirahat jeda ke kamar mandi. Saya yang ke kamar mandi atau saya mengantar Papa Idang dan menunggu beliau selesai dari kamar mandi, kita lanjutkan lagi perbincangan. Itu lanjut lagi sampai tidak terasa udah jam 9 malam, dan kita baru sadar kita sendiri belum makan siang dan makan malam. Dan itu dilakukan ada 4 hari berturut-turut, terus-terusan seperti itu. Makanya ketika Papa Idang pergi kemarin, saya terpukul sekali. Saya sangat terpukul sekali. Tapi ya gimana ya, Tuhan yang punya hak juga untuk meminta apa yang dia punya untuk kembali kepada dia. Ya, melalui apa yang saya ceritakan ini sebagian kecil dari apa yang saya dapatkan dari Papa Idang. Saya berharap kita semua bisa benar-benar menghormati beliau sebagai sosok, sebagai musisi. Dia penyanyi juga, dia entertainer juga, dia seorang pemikir, dia seorang pemerhati. Semua banyak yang ada di Papa Idang, tapi dia juga manusia yang punya banyak kekurangan. Walaupun saya bukan anak kandungnya, tapi mewakili beliau, saya memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk Papa Idang, untuk kehilafan yang dia lakukan mungkin semasa hidupnya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dibukakan pintu maaf untuk Bapak Idang Rashidi, Bapak Idang yang selalu Rashidi. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah menghargai, merespekti dia,
mau datang ke pemakamannya dia dan telah mengucapkan banyak sekali support kalimat-kalimat support untuk membuat dia semangat. Tapi lagi-lagi kita berusaha, tapi keputusan akhir selalu dari Gusti Allah yang Maha Kuasa. Dan terima kasih Papa Idam, terima kasih untuk hidupmu, untuk musim-musim yang sudah kita lewati sama-sama, baik atau buruk. Terima kasih untuk tangisan, curhatan, segala macam yang di-sharing sama saya. Terima kasih untuk kepercayaan sudah diberikan kepada saya. Dan saya terima kasih juga kepada Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah mempercayai saya boleh menemani Papa Idam sampai beliau menutup mata. Terima kasih. Selamat jalan Papa Idam. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan selalu mendoakanmu. Pak, Salam biru. ya, Gimana kamu nak? baik Pak. Jil, Iya Pak. sorry, Papa mau cerita dikit boleh 5 menit ya? Boleh Pak, boleh banget. Gini. Udah gitu, di antara itu, oh, apa cerita lucu? Dia kita gini, mau zaman itu gini.